Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ikuti saya membaca Sayyidul Istighfar, zikir pagi kita. Mudah-mudahan yang seorang jadi hafal setelah itu, yang belum hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, Bapak Ibu yang bisa buka Google itu bisa ditengok di situ di rumah, dibuka aja Sayyidul Istighfar, tulis ya Sayyidul Istighfar, keluar dia. Dan rutinkan terus setiap sore dan pagi. Pagi habis subuh dan sore habis isya ya. Nanti kita bahas fadilahnya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah lewat hari pertama melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan kemarin ibadah yang selamat dari kekurangan ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita katakan dulu, mari kita hidup seperti orang dulu di kampung Ma'anyam tikar. Dianyam sudah selesai tinggalkan, anyam selesai tinggalkan. Yang ditinggalkan itu adalah masa lalu di belakang. Tapi yang kita tinggalkan itu adalah yang kita tanam. Jadi tidak kosong dalam belakang kita. Hari kemarin itu kita jalan terus, yang tinggal tuh sudah ada kita isi dengan amal-amal kebaikan. Terus berjalan, dia tinggal terus, tapi yang kita tinggal itu yang berisi. Yang kita tinggal itu adalah amal-amal kebaikan berguna untuk orang yang sesudah kita. Ya, untuk orang yang berjalan di belakang kita. Jangan kita tinggalkan, kita berangkat berjalan yang tinggalkan keburukan. Ibarat orang ya kerusakan lah, orang memotong hutan, potong tinggalkan, orang belakang jadi kesusahan berjalan. Kali ini tidak, ibarat orang menganyam karung, menganyam tikar padat yang ditinggalkan. Nah, orang di belakang menikmati. Itu ya yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, supaya kita selalu menghitung setiap langkah yang kita langkahkan. Hendaknya langkah yang kita langkahkan itu meninggalkan amal saleh, meninggalkan kebaikan-kebaikan, membuat orang yang di belakang kita merasakan kebaikan itu, mendapatkan kebaikan itu. Ibu dan Bapak sekalian, kemarin sudah kita mulai bahas beransur-ansur tentang syarat wajib puasa. Kalau kita pahami ulang ayat dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat.
Jadi puasa itu beberapa hari yang dihitung, yang terhitung beberapa hari. Jadi tidak sehari saja puasa Ramadan itu. Jadi berhari-hari, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berjalan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dari ayat ini ulama memasukkan lagi ya, di antara syarat puasa itu pertama adalah orang yang mukim. Mukim, arti mukim itu orang yang menetap, tidak orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kita kan netap di Pekanbaru, ya, maka kita wajib puasa. Sudah kena wajib puasanya. Kemarin mulai Islam, balik, berakal, kemudian mukim. Nah, bagaimana orang yang tidak mukim, dia dalam perjalanan, musafir? Pada prinsipnya puasa itu tetap wajib, tapi dia boleh tidak berpuasa. Artinya tidak wajib dia puasa pada waktu itu, tapi dia harus bayar di hari kemudian. Jadi namanya musafir. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, safar, berjalan. Dulu ukuran berjalan yang boleh tidak berpuasa itu sekitar berapa ya? 16 parsah. Jadi sekitar jauh 50 kiloan gitu. Sekarang orang berjalan bisa beribu kilo tapi tidak makan waktu betul. Naik pesawat misalnya. Ke Jakarta kita berapa kilo di Jakarta? Ada 1000 mungkin ya Jakarta. Kalau kan naik pesawat, apakah boleh kita berbuka tidak puasa atau tidak? Jadi ada ulama berpendapat yang pertama yang dihitung itu jaraknya, bukan lama tempuhnya. Tapi pada umumnya yang disepakati ulama itu adalah masa menempuhnya. Masa menempuh itu lama. Jadi kalau kita naik pesawat ke Jakarta itu tidak usah pula puasa, kan duduk aja, tidak usah pula dibatalkan puasa. Tapi kalau digabungkan pendapat ulama itu boleh saja kita tidak berpuasa, tapi bayar kemudian. Nah, mukim itu adalah orang yang penduduk setempat atau menetap, maksudnya penduduk menetap. Ya, berapa lama masa penduduk menetap itu disebutkan dalam hal itu sekitar 40 hari. Jadi orang yang menetap 40 hari dia sudah masuk mukim. Tapi kalau kurang dari 40 hari dia tidak mukim. Dia orang yang dianggap dalam keadaan musafir juga. Jadi tidak diwajibkan puasa tapi dihitung kemudian hari. Ini apa? Nah, itu kan namanya rukhsah. Arti rukhsah itu namanya dispensasi. Kalau kita berpuasa juga boleh, bukan tidak boleh, boleh karena rasanya kita kuat. Ya, memakan atau orang sakit dalam keadaan sakit perut, sakit apa. Tapi kalau sakit kepala tidak usah lah. Sakit kepala seketik atau selemo seketik tidak puasa lo. Yang disebut dengan safar dan sakit di situ adalah sakit yang membuat kita sulit puasa, berat bagi kita puasa itu menjadi berat. Jadi sakit yang membuat kalau berpuasa itu dikhawatirkan menurut ilmu kesehatan, puasa itu berdampak membuat puasa bertambah berat, ya, membuat penyakit bertambah berat. Itu dibolehkan tidak berpuasa. Jadi syaratnya adalah orang yang mukim dan orang itu adalah tidak dalam keadaan
perjalanan. Dia sanggup berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, puasa itu Allah mewajibkan, memberikan perintah kepada kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Kita pasti mampu. Pada prinsipnya semua kita dicipta oleh Allah punya kekuatan, punya kemampuan. Perasaan cemaslah yang membuat kita ragu akan kekuatan dan kemampuan kita itu. Saya sering sampaikan pada anak-anak, terutama pada mahasiswa, dia mau ujian skripsi, apalagi ujian disertasi. Takut, Pak, bagaimana? Jadi saya katakan takut itu sebenarnya karena ada perasaan cemas. Sebenarnya kamu mampu, tapi perasaan cemas itu membuat kamu ragu dengan kekuatan dan kemampuan kamu. Rasa cemas itu, takut itu hanya ada di awal. Nah, ketika kamu sudah mulai melangkah, itu dia pasti hilang secara berangsur-angsur. Jadi inilah salah satu yang isi daripada surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang di awal rasa takut itu, Pak. Iya sebenarnya. Yang saya katakan kepada kalian ini pengalaman hidup. Kalau sudah sampai S3 kan sudah berapa kali ujian, banyak ujian. Setiap mau ujian tuh macam-macam yang terasa, yang sakit perut lah, yang macam-macam lah. Tapi begitu sampai di mimbar ujian, di meja ujian itu hilang maksud aku. Artinya dalam hidup ini kita selalu diawas-awasi dulu, diragu-ragukan oleh setan, Misalnya kalau hari hujan mau ke masjid, kita kan ragu. Nanti kalau mau ke masjid, damam dak. Itu perasaan itu kan, udahlah ambil aja lah payung itu, berangkit aja lah, ya berangkit. Kecuali kalau memang sedang demam, jangan. Itu setan itu bermain di perasaan, dia munculkan perasaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu cemas itu ada di awal. Dalam segala hal itulah yang membuat orang tidak jadi. Karena was-was itu muncul. Makanya, nah kemudian Allah mengatakan dalam ibadah itu kan wajib tetapi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Perintah itu diturunkan oleh Allah. Allah tahu dia mampu, kita mampu. Tapi kalau ternyata memang kondisinya sulit, kita seperti sopir yang membawa mobil ke Jakarta misalnya. Saya tengok waktu saya kuliah dulu Jakarta, saya berulang ke Jakarta pakai bus. Kalau pesawat nggak sanggup, ya. Masih banyak supir yang puasa. Buat. Jadi kenapa? Dia memang hatinya mantap. Nah, tapi boleh dia tidak berpuasa kalau dengan keadaan menyupir berjalan jauh itu membuat puasa bertambah berat. Makanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum. Allah tidak menginginkan kesulitan. Dengan perintah yang diberikan Allah itu bukan maksud Allah untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan. Makanya kata Nabi, apa yang disuruh fa'tu mastata'tum. Ya. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Fantahu, wajib ditinggalkan. Karena meninggalkan semua itu bisa. Tetapi apa yang disuruh fa'tu mastata'tum.
Apa itu artinya? Lakukan sesuai dengan kemampuan. Karena Allah tidak menginginkan kesulitan. Kalau Allah menginginkan kesulitan, kenapa Allah beri perintah begini, puasa segala macam? Itu kan membuat repot. Itu bukan membuat repot, tapi justru itu perlu untuk melatih diri menjadi orang yang baik. Jadi orang baik. Sama dengan kita di sekolah latih anak-anak, di rumah dilatih juga anak-anak. Itu membuat keletihan. Tapi kalau tidak mampu, boleh diberi rukhsah, ya. Namanya kondisi masyaqqah. Kondisi masyaqqah itu artinya sebenarnya sanggup, tapi kalau dilakukan juga menimbulkan kelelahan, menimbulkan keletihan. Nah, itu dibolehkan. Itu namanya masyaqqah. Maka dalam kaidah hukum Islam ada satu kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi sulit itu menyebabkan adanya kemudahan. Kondisi sulit menyebabkan ada kemudahan. Puasa dalam keadaan perjalanan itu kan membuat berat, tapi dibuatkan mudah. Salat wajib berdiri, tetapi kondisinya tidak kuat, boleh duduk. Boleh duduk. Itu namanya menghilangkan kemudahan. Agama kita ini mudah sekali. Agama bukan sulit. Jangan dipersulit-sulit. Jangan persulit, mudah. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, tidur. Kalau tidak sanggup juga tidur, itu berarti tidak ada hidup namanya lagi mungkin. Tidak sadar, tidak ada akal lagi gitu ya. Jadi begitu, mudah saja. Jadi agama itu membuat hidup ini menjadi mudah. Ya, agama itu sebenarnya intinya apa? Intinya kan aturan. Aturan membuat hidup menjadi mudah. Kalau nggak ada aturan, di tengah jalan tuh orang suka hati aja. Orang yang punya mobil ngantuk dia berhenti di tengah jalan, tidur di tengah jalan tuh. Tidak bisa orang lewat. Maka ada peraturan, tidak boleh di sini. Kenapa pemerintah melarang berjualan di pinggir jalan? Betul misalnya, karena mengganggu orang yang lain. Jadi hidup ini saling menghargai antara satu dan dengan yang lain. Pernah juga saya sampaikan dulu, kenapa Allah turunkan aturan? Kenapa dalam hidup ini perlu aturan? Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sepintar apapun, tidak Tuhan bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh orang lain sehingga dia hidup bersama. Dalam kehidupan bersama itu masing-masing manusia punya keinginan sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, apa yang terjadi? Hidup bersama tapi masing-masing orang punya kepentingan sendiri, tentu bisa terjadi konflik dan lain sebagainya, ya. Apalagi barangnya satu. Indonesia ini negaranya besar. Kemarin ada calon presiden 3 orang. Ya, calon wakil presiden 3 orang, 3 pasang. Diperebutkan, yang diperebutkan cuma satu. Apa yang terjadi? Kompetisi. Semua orang yang berkompetisi pasti ingin menang, siapapun. Semua orang yang menang, dia mau melakukan apa saja. Bisa main curang, bisa menipu orang, bisa macam-macam. Nah, oleh sebab itu, supaya dalam berkompetisi itu, berlomba itu tidak terjadi saling menyakiti, maka harus ada aturan main. Aturan main itulah yang disebut dengan hukum. Hukum sama dengan kita di lapangan sepak bola. Coba yang kalau tidak ada wasit, semuanya ingin menguasai bola. Semuanya ingin menguasai bola. Padahal bola satu. Maka harus ada aturan. Itulah yang dibuat aturan pertama itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Kenapa Allah buat aturan itu? Karena Allah mengerti betul bagaimana manusia. Jadi puasa ini
adalah salah satu daripada bentuk aturan Allah dalam kehidupan. Supaya apa? Manusia itu punya nafsu, punya keinginan, punya kepentingan. Manusia harus belajar mengontrol nafsunya. Nafsu yang tidak pernah kenyang. Manusia harus mengontrol keinginannya, keinginan yang tidak habis-habis, Jadi oleh sebab itu puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah rem. Rem itu bukan hanya untuk berhenti, tapi untuk mengendalikan. Pijak rem, kurang jalannya, kendalikan. Udah lurus, lepas lagi remnya. Itu intinya dalam puasa. Jadi oleh sebab itu puasa ini tidak memberatkan. Dia memberatkan bagi orang yang tidak mau. Makanya syarat utamanya apa? Islam dulu. Percaya dulu, yakin dulu. Setelah itu baru dia ikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hakikat dari puasa itu, menuntun diri kita. Nah, siapa penuntun diri kita yang paling baik? Yang paling baik menuntun diri kita itu diri kita sendiri. Bagaimana cara menuntun diri? Pedomannya. Ada pedoman. Pedoman dari siapa? Dari dibuat pedoman itu oleh yang membuat kita. Pedoman yang dibuat oleh yang membuat manusia itu sendiri. Aturan yang dibuat oleh yang membuat manusia itu pasti mendatangkan kebaikan kepada manusia itu. Kenapa? Karena yang membuat itu paling mengerti bagaimana manusia itu. Yang kedua, yang membuat peraturan itu tidak ada kepentingan di bagi dia. Saya kalau di kampus sering mengatakan, kenapa setelah Undang-Undang Dasar negara kita ini dipreteli seperti sekarang diubah-ubah tambah kacau. Kenapa? Karena orang yang mau ubah-ubah anggaran dasar kita ini punya kepentingan besar. Ada kemauan di dalam. Dulu Undang-Undang Dasar negara kita ini dibuat oleh pendiri bangsa kita, tidak ada punya kepentingan. Yang menyusun Undang-Undang Dasar negara kita itu tidak bergaji. Tidak punya kepentingan. Dia hanya memikirkan ini yang terbaik untuk negeri ini. Sekarang diubah-ubah. Setelah diubah-ubah, bagaimana? Kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena masuk kepentingan di situ. Saya beberapa kali bertanya kepada anggota DPR yang ikut, dulu sekarang ada namanya FGD. FGD itu Focus Group Diskusi, ya, discussion. Artinya diskusi ada semacam pendidikan khusus lah, menanamkan kecintaan kepada negara, Pancasila, UUD, macam-macam. Di antara yang hadir itu adalah anggota DPR pusat. Ada sekitar 5-7 orang yang hadir. Saya tanya, Bapak-bapak anggota DPR, negara kita ini mana yang baik? Sebelum di amandemen itu kalau mungkin bahasa kasarnya amandemen itu mulai diacak-acak lah gitu, ya. Atau nyikun lebih berancak gini, diubah. Mana negara kita ini yang baik? Sebelum atau sesudah amandemen Undang-Undang 45. 4 kali atau 5 kali saya pernah menjadi narasumber. Saya tanya kepada mereka, 5 kali saya bertanya, 5 kali dijawab, negara kita ini lebih baik sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Itu lebih baik. Semua sejawab sepakat. Lalu saya lanjutkan pertanyaan. Kalau negara kita ini lebih baik sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen, kenapa yang dilaksanakan yang sudah di amandemen? 5 kali bertanya saya, 5 kali tidak dijawab. Hanya yang senyum-senyum. Bagus itu.
kepentingan dalam. Apa contoh salah satu yang di amandemen yang diubah? Dulu di zaman Orde Baru dulu yang dibuat orang Tesok ini ternyata benar. Memilih presiden itu tidak langsung untuk gini loh. Tidak langsung. Memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, bupati, itu wakil kita di DPR. Itu melaksanakan namanya sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sampai kini masih ada udah Pancasila. Rupanya orang nambah pitih, banyak pitih, banyak keinginan ingin menguasai negara kok, tidak diamalkan itu diubah apa pemilihan langsung, karena yang pemilihan perwakilan itu tidak demokrasi. Orang yang mengecek itu bukan orang apa, orang mengerti demokrasi itu dulu. Ada demokrasi langsung untuk ini, ada demokrasi yang perwakilan bentuk yang dulu. Bah makanya pilih yang langsung supaya bisa orang itu dibayar dengan money politik. Bintir masih segala macam berpilih lah itu. Akibatnya apa? Terpilihlah orang-orang yang tidak baik tapi duitnya banyak. Itu yang terjadi. Kacau balau negeri ini. Ini salah satu contoh. Nah, sedangkan undang-undang yang dibuat manusia saja, tapi yang membuatnya itu ikhlas, tidak ada kepentingannya di dalam baik negeri. Apalagi undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Nah, di antara aturan undang-undang yang harus kita laksanakan yang dibuat oleh Allah itu adalah puasa. Puasa ini adalah untuk menahan, mendidik diri kita menjadi orang yang terkontrol. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah orang-orang pejabat yang membuat kacau balau gini kok, apa tidak puasanya? Puasa juga. Tapi tidak tahu tentang puasa. Puasa menjalang berhukum, jalan makan saja. Intinya tidak ada dalam dirinya. Harusnya puasa itu membuat dia betul-betul terkontrol. Puasa membuat ujungnya tadi la'allakum tattaqun. Kalau sudah biasa menahan diri, menahan selera, yang paling penting kebutuhan paling mendasar itu kan makan dulu kan, makan minum dulu, itu yang paling penting. Itu nanwak kontrol. Sudah tuh hati menjadi terkontrol sudah itu. Di antara doa yang sering dibaca juga, Allahumma inna na'udzubika minan nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Na'iyo je terus. Ya. Badal lagai na'iyo je deh. Iko na'iyo pun yukan na'iyo je. Tidak perlu li orang sekitar. Itu yang terjadi dari waktu ini. Makanya kita berharap dalam bulan puasa ini, di antara doa yang kita doakan dalam bulan puasa ini adalah, ya Allah, lindungilah negeri kami dari orang-orang yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, supaya anak cucu kami nanti selamat dunia akhirat. Itu yang kita doakan bulan puasa. Doa orang puasa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada yang tadi Bapak Ibu sekalian, jadi kan tidak ragu lagi bahwa kalau ternyata puasa itu menjadi ada kondisi kita nggak sehat, berat, sakit, perut betul-betul sakit, bukalah. Jangan ditahan. Kalau ditahan juga sudah sakit, berbahaya ke diri, itu sudah tidak boleh. Allah melarang beribadah, justru membuat bahaya kepada diri. Maka berbuka untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak. Nah, bagi yang sanggup, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Kalau sanggup yang kuat, nah sempurnakan bilangannya. Kan di awal ayat tadi katakan ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang. Nah ujungnya sempurnakanlah, kemudian takbirlah, itulah hari raya nanti itu. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah juga pada hari raya itu bersama-sama, dan kita bertakbir bersama-sama, tapi jalani ini dulu. Latihlah diri ini. Orang yang tidak mau melatih diri tidak akan pernah. Sama dengan orang-orang kalau mau fisiknya kuat kan fisik yang dilatih. Kalau orang-orang di kota pergi dia ke gimnastik misalnya. Kalau kita nak mencangkuh segala macam olahraga itu kuatkan fisik. Nah, puasa itu menguatkan keduanya, menguatkan fisik ya dalam artian mengontrol diri kita tidak makannya harus terkontrol, menguatkan batin kita bahwa kita tidak akan memperturutkan keinginan-keinginan kita. Jaga, yang tidak boleh dihentikan, yang boleh dikontrol. Itu inti puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan besok kita sambung pengajian kita untuk mengisi waktu dalam rangka zikir kepada Allah, dalam rangka bertakarub kepada Allah, dan tetap menjaga silaturahim di antara kita. Enak betul rasanya duduk bersama sambil berzikir itu, kita saling memandang dengan pandangan saling mendoakan. Memandang, kalau nampak ada kawan kita di wajahnya perasaan agak susah nampaknya, kita doakan. Tidak usah ditanya, doakanlah. Mudah-mudahan hatinya sedang galau, misalnya ada masalah, doakan. Mudah-mudahan bapak ini, ibu ini, kita doakan saja. Ya Allah, mendoakan orang itu ternyata salah satu bagian dari kebahagiaan kita. Walaupun tidak semua orang yang wajahnya sedih itu dia sedih. Kenapa? Ada memang orang yang berwajah sedih. Dulu ada presiden perdana menteri Jepang, siapa namanya lupa, wajahnya sedih terus, sedihnya wajah itu. Padahal dia sedang perdana menteri. Rupanya ketika diteliti, memang riwayat hidupnya sejak kecil itu sedih. Jadi walaupun dia tidak sedih, dia senang-senang, tapi membekas ke wajahnya. Tapi kita saling mendoakan. Nampak kawan kita saling mendoakan. Yang sedih, kalau ada yang sedang bahagia, kita numpang dengan kebahagiaannya. Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan kawan saya kepada saya. Ya Allah, kawan saya sedang risau kelihatannya, gembirakan hatinya ya Allah. Itu doa di bulan puasa, di samping doa yang tadi. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya, silakan Samsul. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kalau seseorang tadi tidak bisa puasa, dia sakit, tapi dia bahkan tidak akan bisa puasa lagi. Seperti orang tua yang sudah tidak memungkinkan untuk puasa. Bagaimana caranya? Apakah dia itu harus mengganti nilai waktu atau ada yang harus dibayar? Ya, jadi kan tadi daya ayat tadi orang sakit boleh tidak puasa tapi diganti dari kemudian. Tetapi kalau sakitnya secara lahiriah tidak bisa diharap sembuh lagi karena orang tua, nah tadi fafidyatun ta'am miskin, bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ya sekedar makanan dia dalam satu hari kan sedikit, berapa yang kebutuhan makannya itu dibayar kepada fakir miskin. Jadi kalau dia memang sudah sakit sampai meninggal, siapa lagi yang membayar, ya kan? Jadi katakan fidyatun ta'am miskin. Jadi orang itu diberi
bayar fidyah. Bisa diganti. Artinya orang lain yang tidak mampu kan, lagi-lagi saya katakan, tuntutan ibadah kita ini ujung-ujungnya adalah mendatangkan apa? Kepedulian. Ibadah yang tidak mendatangkan kepedulian itu ibadah yang tertolak. Buktinya apa? Nih, kenapa kok orang sakit bayar fidyahnya kepada fakir miskin? Kenapa anda harus? Karena kenapa harus dibayar? Artinya ibadah itu harus berdampak kepada kepedulian kepada orang lain. Itu buktinya bahwa ibadah itu harus mendatangkan kepedulian. Jadi kalau ibadah rajin tidak peduli, ya itu bukan orang beribadah yang sungguh. Seperti yang sering saya ceritakan dulu. Ya, dia beribadah rajin salat berjamaah, tapi disuruh orang meletakkan parkir kendaraannya sampai yang tempat parkir tidak muahnya. Saya mau cepat-cepat, marah dengan tukang parkir. Padahal dia tempat dia parkir itu mengganggu orang. Dia beribadah tapi mengganggu orang lain. Itu bukan beribadah. Itu namanya maksiat namanya. Jadi bisa jadi orang untuk beribadah berbuat maksiat untuk beribadah. Jadi tadi tanyakan Samsul bayar fidyah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa man kana minkum maridan. 2 kali ayat itu diulang. Wa man kana minkum maridan, wa man kana yang ayat yang kedua tidak ada minkumnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min al-ayyamin ukhra, ya. Tapi ada ayat sambungnya fa iddatun fidyah ta'am miskin. Memberi fidyah kepada fakir miskin. Itu artinya bahwa ujung-ujungnya aturan yang dibuat itu melatih diri untuk peduli kepada orang lain. Itu. Ada lagi? Silakan Puji. Mengenai derajat atau keutamaan antara 2 salat sunat, Pak. Sunat Qabliyah Isya dengan salat tarawih. Kadang saat di Ramadan ini kan sering agak terlupakan itu Qabliyah Isya. Boleh cenderung ke tarawih. Tarawih. Yang mana lebih utama kira-kira? Ya, Qabliyah Isya kan tidak termasuk salat yang muakkad, salat sunat yang muakkad. Artinya Qabliyah Isya itu yang muakkadnya kan Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya. Ya kan sebenarnya bisa digabungkan ya. Tapi kalau terlambat, nah begini. Tadi saya tengok di masjid kita orang sudah salat Isya langsung duduk saja karena menunggu ceramah misalnya. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada gitu. Sudah salat Isya tetap laksanakan ba'diyah. Ya. Jangan langsung kejar tarawih. Tetapi kalau ternyata berdebet, kalau kita rasanya kalau di kita mungkin tidak. Kenapa? Karena kan habis Isya kita kan ceramah dulu. Ceramah itu kan panjang waktunya untuk ba'diyah. Tapi kalau menata orang tempat lain, habis Isya mungkin dia terlambat ke masjid, dia sudah Isya langsung ada salat tarawih. Makanya diutamakan kejar ke salat tarawihnya. Karena tarawih itu kesempatan untuk tarawih itu hanya bulan puasa aja yang ada, jangan dengan lewat. Tapi begini, ada yang tapi saya baru menemukan dari hadisnya, ada yang sekaligus dia meniatkan salat ba'diyah Isya itu tarawihnya. Ada yang mengatakan itu boleh, tapi saya belum menemukan dari situ. Kalau waktunya tidak memungkinkan, tapi kalau dipilih dahulukan tarawih. Itu karena itu masuk. Nah, masalahnya begini, boleh enggak kita waktu pendek nih, kita habis salam, kita terlambat, kita mungkin masbuk ya, kita terlambat ikut imam kemudian. Ketika kita assalamualaikum dari salat Isya,
Kita tahu orang sudah berdiri salat tarawih. Nah, masih boleh nggak kita salat ba'diyah? Dan itu tuh tidak ada larangan itu, kecuali salat wajib. Salat wajib memang tidak harus begitu kamar kita harus ikuti salat wajib. Tapi kalau salat sunat kita tetap salat ba'diyah. Salat ba'diyah itu kan tak lama, ya. Kalau perlu biar tidak terlalu lama untuk salat ba'diyah itu kita tidak baca doa iftitah, langsung Fatihah saja. Langsung Fatihah, pahala salat sunat ba'diyahnya dapat dan kita tidak terlalu lama tinggal dengan salat tarawih. Jadi tidak dibaca iftitah, kita baca rukun ya Fatihah saja, cepat. Itu jalan keluar yang ditawarkan oleh sebagian ulama kita. Ya. Menyalahkan membaca doa sebelum berbuka, baca doa yang salah baca sebelum berbuka salah gitu. Waktu membaca itu ada sudah berbuka. Oh gitu, sudah wuku. Jadi sama dengan doa makan ya. Mau doa makan apa? Doa makan. Allah fima razaqtana. Benar. Kalau puasa Allahumma lakasumtu. Ya, jadi kedua-duanya bisa. Kenapa kedua-duanya bisa? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk engkaulah puasaku. Ya. Kalau kita lihat urut-urutannya, tentu yang lebih baik itu sebelum. Ya. Tetapi bisa juga karena sebelum itu kan kita masih puasa, dibaca sesudah. Saya tidak melihat satu dalil yang sampai melarang. Nah, mudah-mudahan kalau menurut saya lebih dalilnya lebih kuat itu sebelum kita berbuka. Ya Allah, untukmu puasaku, sekarang aku berbuka. Tapi dibaca sesudah tidak apa juga. Atau dibaca keduanya, boleh aja, ya. Jangan terlalu apa. Jadi begini, saya tidak tahulah niat orang cuma menyampaikan itu katanya ini yang lebih kuat dari segala macam. Untuk hal-hal yang seperti itu tidak usah dibahas. Hah? Nah, itu kata Haji tadi. Yang kita takutkan ada ustadz cari panggung. Itu yang kita takutkan. Yang dapat bentuk dia itu hanya panggung itulah. Tapi dia memecah belah umat. Bacalah doa atau kapan saja. Allahumma lakasam, ya Allah, untukmu puasaku. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu aku berbuka. Sekarang kita akan berbuka. Itu diamalkan sudah sejak berabad-abad yang lalu. Akhirnya dibuka oleh kayak gitu. Mencari-cari keracu. Kan ada betul apa itu Pak? Semakin banyak orang tahu, semakin sedikit yang menyalahkan. Ya, betul. Semakin sedikit dia tahu, semakin banyak yang menyalahkan. Betul. Jadi orang berilmu itu semakin banyak dia tahu, dia semakin sedikit menyalahkan orang. Kenapa begitu? Orang berilmu, kata Imam Syafi'i, semakin bertambah ilmuku, semakin terasa bodohku. Kenapa? Ilmu itu tidak mungkin kita kuasai semuanya. Ketika kita melihat ada orang berbeda dengan kita, tidak langsung kita salahkan orang itu. Kenapa? Orang itu bisa jadi dia dapat dalil, saya belum. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam Islam itu karena penyampaian riwayat. Tidak sampai kepada kita tapi sampai ke dia. Makanya Imam Abu Hanifah kan seorang imam besar, mujtahid besar. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, pendapat kita benar.
tapi mana tahu ada salahnya. Ra'yuna sawab wa fihi khata. Bisa jadi salah. Kenapa? Ini yang kita tahu. Orang lain mungkin ada tahu yang lain. Tidak langsung begitu kita tahu orang lain salah semua. Itu namanya ilmu yang dangkal. Ilmu yang dangkal itu yang kata orang tua, kata di bawah tempurung. Keceknya dunia apa Sarawak itu ditendang kiri kanan sampai punya itulah. Dan beluang dari itu tuh matahari dibuka orang saya baru tengah tempurung. Jadi jawab orang bersih itu tetap ajalah beramal dengan yang kita amalkan ini, dan dulu tidak pernah dibuka, sekarang dibuka pula itu karena dia merasakan lebih hebat pula daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah segala macam itu. Itu yang kita takut. Sekarang ya hati-hati ya, bukan ulama tapi ustaz penceramah banyak mencari panggung. Ya, mudah-mudahan kita salah itu. Tapi kalau kita lihat gejalanya seperti itu, taklah amal doa lah. Kita baru lagi petangga, orang lah sekian ratusan tahun berfatwa, lebih dakik maksudnya kepada Rasul, kepada masa Rasul, awak minta akan gini. Itulah yang kesombongan yang luar biasa sombong. Ini yang saya katakan, ada orang sekarang hijrah dari maksiat pindah ke maksiat yang lain. Lah, kok bisa begitu? Dulu kerja berjudi, maliang, berzina, lalu tobat, pindah ke satu aliran. Apa kerja? Menyalah-nyalahkan orang, sombongnya bukan main. Orang lain masuk neraka, sebenarnya sombong. Itu maksiat juga. Itu yang saya katakan, pindah dari situ maksiat, ya, keluar dari maksiat, berpindah kepada maksiat yang lain. Ketika dia tuh orang lain tuh udah bodoh punya semua. Ikut penghuni neraka, sebenarnya ada seorang masuk surga. Sombongnya bukan main. Itu maksiat paling besar. Orang pezina, orang pejudi masih besar kemungkinan masuk surga. Tapi orang sombong, walau cibrun minal kibir kata Nabi, sebiji bayam saja sombong di hatinya, dia tidak akan mencium bau surga. Itu ilmu, dengan berilmu kok bisa dia sombong, Pak? Ada yang kau kan gitu kan? Ada yang kau ada yang kau profesor, Pak? Itu buku, jangan sebut saya profesor. Bilang sebarang anak-anak, jangan sampai sebut ya Pak Profesor deh. Sebut ya Pak Direktur, selesai lah itu. Bukan soal apa, tapi untuk menundukkan hati. Orang yang semakin berilmu dia semakin kurang menyalahkan orang lain. Kenapa? Bisa jadi pendapat orang lain itu ada benarnya. Saya belum dapat sampai ke sana. Kenapa? Karena ilmu itu luas sekali. Kemampuan saya sebagai manusia terbatas. Makanya dia tetap aja seperti itu aman. Nanti habis waktu Isra kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.